Ya, Santo Yusuf adalah sosok hamba Tuhan yang betul-betul mempunyai naluri yang berbeda dengan yang lainnya. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena ketika beliau mendapatkan warta dari Roh Kudus bahwa tunangan Santo Yusuf mengandung dari Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadi panutan bagi saya sebagai umat Katolik, yang mana Santo Yusuf mau menerima apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, sehingga dalam perjalanan beliau mendampingi Bunda Maria sampai melahirkan dengan kondisi yang mungkin kalau dibandingkan dengan saat ini lebih memprihatinkan, karena semua orang tidak mau menerima, dan kebetulan melahirkannya pun di sebuah kandang yang sangat-sangat hina, dan itu telah disyukuri dan diterima dengan lapang dada dan dengan sukacita. Santo Yusuf merawat Yesus sampai usia anak-anak yang bisa menyampaikan pendapat kepada orang tuanya. Dan untuk itu, dalam peringatan Santo Yusuf, tentunya kita semua berkiblat bahwa seorang ayah yang betul-betul mau menerima kondisi sang istri yang mengandung lewat Roh Kudus. Dan ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting, dan ini menjadikan kita semua, Bunda Maria dan Santo Yusuf, adalah betul-betul melahirkan seseorang yang menjadi panutan dan keyakinan umat Katolik. Jadi Santo Yusuf merupakan sosok ayah yang sangat-sangat luar biasa, yang mengasihi Yesus mulai dari dalam kandungan sampai lahir, bahkan sampai besar. Beliau tanpa pernah merasa malu, merasa takut, dan merasa minder dengan adanya berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka pada saat itu. Nah, sehingga kasih sayang Santo Yusuf terhadap Yesus ini merupakan salah satu hal yang mesti harus dicontoh oleh orang tua ataupun ayah-ayah daripada umat-umat Katolik yang sanggup mendidik putra-putrinya menjadi keluarga Katolik sejati. Nah, inilah yang sebenarnya kalau orang tidak menyadari bahwa Santo Yusuf adalah karyanya sangat luar biasa, namun tidak pernah menampakkan diri ataupun menonjolkan pribadinya sendiri. Terbukti selama ini dari sekian ratus ribu bahkan jutaan umat Katolik yang dalam hal janji pernikahannya semuanya berjanji untuk mendidik putra-putrinya menjadi keluarga Katolik. Itu yang sebetulnya karya Santo Yusuf yang tidak pernah disadari dan tidak pernah dimengerti oleh umat Katolik yang ada di seluruh Indonesia. Satu yang mesti kami sampaikan, saya satu-satunya kepala daerah yang menganut agama Katolik, dan saya punya keyakinan bahwa agama di Indonesia ini tidak perlu diperdebatkan, karena semua agama di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang. Namun demikian, dengan teladan-teladan Santo Yusuf, itulah yang saya pakai untuk berkarya dan bekerja. Nah, sehingga selama saya bekerja dan berkarya di ladang Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, saya tidak pernah mau menonjolkan diri tentang keberhasilan itu sendiri. Yang menilai adalah masyarakat. Sama seperti Santo Yusuf yang menilai, yang memahami adalah seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, sehingga apa yang telah diajarkan Tuhan pada kami atau saya dan keluarga, apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Itulah yang menjadi
karya besar dari Santo Yusuf, karena beliau telah benar-benar mendidik Yesus sampai dengan kematiannya, itu pun merupakan untuk penebusan dosa umat manusia di dunia. Ya, sedikit perlu saya sampaikan, kalau semua bangsa Indonesia mempunyai pemikiran yang sama, bahwa Indonesia ini bisa berdiri dengan dasar negara Pancasila, dan bangsa kita ini berideologi Pancasila, dan ideologi negara kita itu adalah Pancasila. Kalau sudah memahami tentang Pancasila, tentunya dalam membuat yang namanya rumah kebangsaan, rumah doa, rumah apapun, yang isinya adalah kebinekaan Tunggal Ika itu sendiri. Nah, sehingga salut dan mendukung penuh dengan dibangunnya rumah kebangsaan yang nantinya bisa untuk memberi contoh bagi daerah-daerah yang lain untuk mendirikan rumah kebangsaan, sehingga disitulah mendiskusikan negara ini mau dibawa kemana, dan ideologi negara ini tidak boleh diganti oleh siapapun, karena ini merupakan salah satu hal yang dilindungi oleh undang-undang, bahkan masuk dalam preambul Undang-Undang 1945. Pada seluruh umat Katolik pada khususnya, dan seluruh warga masyarakat pada umumnya, mari kita saksikan drama teatrikal dengan tema Kasih Sayang Yusuf.